mati diusir dari Gan Eden. Begitu Itu juga makan kalian. Bang, itu makan buah huldi itu apa beneran buah itu apa gimana, Bang? Ya, kalau dalam gambaran kami ya betulan buah. Karena di surga memang penuh dengan buah-buahan. Begitu juga, Bukan peribahasa begitu itu juga. ya? Bukan. Begitu juga kemudian di Gan Eden, di kitab Kejadian. Makanlah semua buah-buahan yang ada di sini, tapi satu jangan kau makan. Ya buah beneran. Buah beneran. Sama seperti dalam Al-Quran. Jadi ketika Adam diminta jangan makan, iblisnya bekerja. Apa yang dilakukan oleh iblis? Berupaya supaya Adam makan. Ketika kemudian Tuhan datang melalui para nabi mengharamkan babi, iblisnya kerjanya apa? Meminta, mengajak, membisikkan manusia untuk makan babi. Melalui siapa ajaran itu? Melalui ajaran Paulus. Maka Paulus ini adalah perpanjangan tangan si Iblisis. Maka pengikut Paulus tidak ada lagi yang haram. Sama seperti keinginan iblis pada Adam alaihissalam. Jangan ada yang haram. Paulus mengatakan apa? Semuanya halal. Tidak ada yang haram. Makanya dia mengatakan, jangan lagi ada orang yang mengatur kamu tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya, dan seterusnya. Semuanya apa yang dicipta oleh Tuhan itu baik. Makan. Makan sepuas-puasmu. Kalau perlu kapal selam kau makan. Helikopter yang lagi mendarat kau rebus kau makan kalau perlu. Aspal kau gulung kau bakar kau makan pakai dedak juga kalau perlu. Itu ajaran setan tuh. Karena kalau ajaran Tuhan pasti punya aturan. Dan apesnya orang Kristen itu mengaku bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, lalu siapa Kristen ini, Cak Ayu? Siapa? Tuhan bukan, tapi tidak juga hamba Tuhan. Padahal hanya ada dua nih manusia. Manusia itu hanya ada dua. Hamba Tuhan atau hamba setan. Hanya ada dua. Kalau hamba Tuhan, harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mengaku anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, berarti orang itu sudah tidak lagi mau diatur oleh Tuhan. Tengok Kristen, ada nggak aturan dari Tuhan di Kristen? Tak ada. Ada bang, mana aturan Tuhan dari Kristen? Di Kristen, mana? Ibadah minggu? Oh no, itu bukan aturan Tuhan. Apa yang di Kristen yang merupakan aturan? Tidak ada. Natalan juga tidak ada di Alkitab, Bang. Nah, Natalan juga bukan aturan Tuhan. Tidak ada. Jadi apa yang di Kristen aturan Tuhan? Apa? Nggak ada. Karena mereka di dalam Galatia 4 nomor 7, kalian semua bukan lagi hamba, melainkan kalian adalah anak. Wah, keren kali. Coba bang ya, coba. Tapi banyak sih bang di Kristen tuh. Ada yang Yesus only. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena digoreng sama sibilisisis. Sedangkan Yesus itu panduannya cuma satu. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Nggak boleh keluar dari kaidah itu. Saya kasih contoh. Saya seorang pengusaha besar. Saya punya usaha dan saya juga punya anak. Saya punya karyawan. Karyawan saya ini adalah hamba. Karyawan saya ini adalah hamba-hamba saya, budak-budak saya. Mereka bekerja untuk saya. Mereka mentaati aturan perusahaan saya. Anak saya nih, tunduk nggak terhadap aturan kepada karyawan saya? Dia harus bekerja nggak sama seperti karyawan saya bekerja? Tentu tidak. Karena dia adalah status anak, pemilik. Nah, Kristen diajarkan bahwa Kristen itu adalah pewaris dari Tuhan. Makanya mereka tidak lagi bekerja. Jadi kalau Anda mengambil kesimpulan bahwasanya Kristen bukan lagi hamba tetapi anak, itu seibarat anak saya dibandingkan dengan pekerja-pekerja saya. Anak saya tidak lagi bekerja untuk saya, tetapi anak saya adalah ahli waris saya. Maka anak saya adalah pemilik perusahaan, maka anak saya statusnya sama dengan saya, yaitu tuan atau Tuhan dalam perspektif pemahaman orang Kristen. Jadi kalian itu semuanya adalah Tuhan. Ketika Anda mengaku sebagai anak Tuhan, maka Anda semua adalah. Ketika Anda mengatakan diri Anda adalah anak Tuhan,
maka itu sama dengan Anda mendudukkan diri Anda sebagai Tuhan atau setara dengan Tuhan. Siapa yang ingin setara dengan Tuhan? Hanya iblis. Hanya iblis. Ya, silakan giliran Anda berbohong. Lanjut. Oke, dari tadi kau asik cerita ngawur ngidul aja, padahal ceritamu dusta semuanya. Apa ini? Salam dua Kristus. Kayak mana ceritamu ini? Apa dasarmu bilang kayak gitu? Siapa dua Kristus? Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Yang pakai suara hidungnya kau Juma, janganlah suara macam kasidah. Itu suara hidung, suara nggak ada solmisasi suara hidung. Masalah generasi. Apa penyakitmu? Cuma Apa? kalau kosidah nggak ada solmisasinya. Dari solasidonya kayak nggak ada. Gambus itu kan nggak ada, bukan alat musik ritmis. Gejala itu. awalnya gimana, Dek? Gejala awalnya gimana? Ya. Kamu kelainan tahun berapa? Kita ke materi lah. Jangan Ya, silakan. orang bodoh itu. Eli. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bilang dulu. Lama sama Tani. Jadi gini. Kok kayak gitu? Pakai suara hidung itu. Orang pakai suara hidung orang bodoh itu. Coba. Kalau suara apa? Solmisasinya jelas. Apa? Melodis. Janganlah suara kasidah. Silakan kontak 24 siapa yang sholat kan nggak beres itu. Memang nggak ada melodinya, solmisasinya nggak beres. Belum beres. Jadi mana ceritanya? Di atas bumi ini, bumi yang dicipta oleh Tuhan, ada dua makhluk. Tuhan siapa yang cipta ini? Tuhanmu atau Tuhanku? Jangan yang betul dulu. Cipta oleh Tuhan. Semua ini ngaku Tuhan ini. Ada dua makhluk. Tuhan, orang Islam ada juga Tuhannya, tapi beda. Tuhan Ada dua makhluk yang kemudian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Oke, sebentar yang pertama dulu, setan, yang kedua Kristen. Iya. Pertanyaan saya, apa bedanya Kristen dengan setan yang sama-sama tidak hamba Tuhan? Jawab, silakan. Langsung kau ambil ini posisi bertanya. Takut kau ditanya. Oke, biar ku jawab pertanyaanmu. Sensitif kali dia. Kayak mana? Langsung kau ambil posisi bertanya. Pura-pura pintar. Ditanya aku. Nampak kali kau debater apa kau? Penakut. Oke lah. Beda setan dengan Tuhan pasti beda lah. Itu setan. Bedanya Kristen dengan setan itu apa? Itu pertanyaan bedanya saya. Kristen. Dengar dulu. Iya, tenang. Kristen, dengar dulu cuma kau jangan nyanyi dulu kau. Kristen adalah pengikut Kristus, setan itu adalah Tuhanmunya setan cuma. Masalah generasi. Jadi setan itu cuma yang tidur di lubang hidungmu, di bulu hidungmu itu setan yang kau cuci tiap pagi. Pertanyaannya, Kristen bukan menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Iblis juga tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen dan setan semi-semi tidak menghambarikan diri kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya sitin? Apa bedanya sitin dengan Kristen yang bukan hamba Tuhan? Silakan. Apa beda setan dengan Kristen? Ya beda lah, setan, Kristen ya Kristen. Itu namanya, tapi karakternya sama-sama tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Dengar, setan itu bapak segala dusta, yang suka berdusta, dia golongan yang suka ngikut setan lain, yang suka berbohong. Ya, samanya itu. Guru-guru palsu, Kristen kami dilarang berbohong. Mana ada dilarang berbohong?
Juma Mana suara ada kambing, dilarang beres. berbohong. Mana ada begitu. Filipi Mana ada. 1 Suara kambing itu. Filipi 1 nomor 18 terkait dengan Yesus diberitakan dengan maksud berbohong, mengelabui ataupun jujur. Apalagi? Aku Paulus tetap bersukacita. Itu buktinya. Kamu boleh berbohong, boleh. Gantian dulu Boleh Juma ya, berbohong. untuk jawab beberapa pertanyaanmu. Kau langsung ambil posisi pertama. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Apa bedanya? Apa bedanya Kristen dengan iblis? Itu pertanyaan saya. Apa bedanya Kristen dengan iblis? Di mana iblis dan Kristen dua makhluk, sahabat dulu. Dua makhluk yang sama-sama tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Apa bedanya iblis dengan Kristen? Jawab. Bedanya dengar, iblis itu kok iblis bapa segala dusta, orang Kristen pengikut Kristus. Kan jelas iblis setan. Kalau Anda Kenapa pengikut anak kecil? Kenapa kayak Kristus, gitu? saya tanggapi dong. Kalau Anda pengikut Kristus, berarti Anda menghambakan diri. Karena Kristus yang adalah Yesus itu adalah hamba Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Sementara Anda bukan hamba Tuhan. Maka itu masih beda. Itu masih beda. Anda dengan Yesus itu berbeda. Yang saya tanya, Anda dengan setan. Yesus itu hamba Tuhan. Yohanes 4:22. Suara Indonesia dulu kau. Jangan Yohanes 4. macam Yohanes pemilik kan 4. habis kau. Dengar Yohanes 4:22. Yesus berkata, "Aku dan kamu muridku menyembah apa yang kita kenal, sedangkan mereka kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal." Yesus itu menyembah, dia adalah hamba Tuhan. Iya. Sedangkan Anda Kristen bukan hamba Tuhan. Sama seperti iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaan saya. Apa bedanya Kristen dengan iblis yang sama-sama bukan lagi hamba Tuhan? Jawab. Gantian. Kok asik posisi nanya aja kerjamu. Sabar dulu. Lah, kan baru satu kasus ini. Masih itu ajanya. Udah dikasih kau tadi apa galaksi. Udah 178 k koinmu. Sabar dulu, gantian dulu kau. Koin pula yang kau bahas. Kenapa dia lihat koin? Kenapa pendeta satu ini? Kembali ke tema. Pak Don King. Please itu ada kembali ke tema supaya yang di bawah teredukasi ya. Lanjut. Dito, jangan bicara koin. Kalau aku nanya nggak dikasih kesempatan sama si Juma, aku yang kau tegur. Juma dari tadi, Bang Juma kasih dulu si Don King itu nanya ke kita, Bang. Kan kita ini ahli di bidang Islam. Asik Kristen aja kita tanyain, Bang. Macam pengecut kita, Bang. Kayak gitu jangan curhat. Lanjut. Karena kau murid Bukan dok. Umat Islam paham betul dengan tema ini. Di Islam itu diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi jelas itu kami ini adalah dengar kami ini adalah Abdillah, kami ini adalah hamba Allah. Tadi Al-Quran saya sudah bacakan kepada teman-teman. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi kami dituntut untuk beribadah kepada Allah. Bahasa Indonesia lah, gak usah bahasa Arab. Aku nggak paham bahasa Arab. Makanya jangan kau pernah mencoba bertanya tentang Islam. Bukan kelasmu, Dek. Bukan kelasmu. Bagaimana saya mau membahas Islam? Bukan kelasmu. Sedangkan Bible aja kamu nggak paham. Juma, kau ini cukup Bible aja. Cukup Bible aja. Temanya ini terkait dengan Kristus dan terkait dengan Kristen yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Duduklah, jadilah petarung, jangan jadi pengecut. Kenapa kau hanya bertanya saja? Kok
Bagaimana Anda mau bertanya kepada saya sedangkan materi ini kenanya ke Anda? Wakalatil yahudu wan nasara nahnu Jangan bahasa Arab enggak ngerti aku. Entah wakatilmu itu apa itu maksud enggak ngerti. Wahidtahu. Begitu yang diterangkan oleh Al-Quran, orang Yahudi dan Nasara dan orang zalim yang ada di antara keduanya mengaku sebagai anak-anak Allah. Ini Al-Quran membahas kalian yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Kenapa kau pengecut? Al-Quran ini yang dibahas ini Al-Quran, Cak Kangkung. Iya, biar ku pertanyakan Al-Quranmu, jadilah petarung. Ini Al-Quran yang membahas tentang kalian sebagai anak Tuhan. Makanya dibahas. Karena Al-Quran membahas tentang kalian yang mengaku sebagai anak Tuhan. Ini sedang membahas Al-Quran. Takut dipertanya. Ini membahas Al-Quran, Cak Kongkong. Al-Ma'idah ayat 18-nya ini yang kita sedang bahas. Terkait Kristen mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi ternyata saya bukan antikristus, makanya saya menjadi Muslim. Yang antikristus itu Kristen. Yang antikristus itu Kristen. Lah iya dong. Kalau Anda itu tidak anti kepada Kristus, Anda tidak mungkin jadi Kristen karena Kristen itu adalah antikristus. Mau saya buktikan kalau Kristen antikristus? Mau? Halo Juma antikristus, ku bilang. Dengar Juma, waktu tanya aku kemarin kan. Halo Juma antikristus. Mau aku buktikan bahwa kamu itu antikristus? Mau? Mau aku buktikan? Kalau Anda itu antikristus, mau? Mau enggak? Carikanlah koin sebanyaknya kawan, biar hidup kau. Kok bicara koin lagi? Juma. Koin lagi. Ini apa Oten ini? Koin lagi. Juma. Eli lama sabaktani. Antikristus itu Kristen. Dipanggil pinca kau. Pengecut. Ditutup aja itu koinnya Pak Ustadz biar dia nggak ngiri Pak Ustadz. Iya. Yang antikristus itu adalah Kristen. Mau bukti nggak? Dengar Satpam. Kau nggak ngerti, bukan bidangmu itu Satpam. Itu sama Jibar itu biar nggak ngiri. Beginilah kalau Satpam jadi profesor, perasaan profesor. kok mana bicara koin kau, Memang cari koin. Kenapa kita nggak buka bayaran Jarif? Kasih koin supaya nggak ngiri ya. Lagi kalau gitu. Bukan. Ngiri. Silakan. Ada anti sendoko. Wow. Dengar saya. Dengar. Tuh dikasih. Kasih dulu koin. Iya. Enggak apa-apa, bagus carilah koin. Aku senang kau dapat koin Juma biar dapat makan ya kalian. Udah lepas. Bagusnya itu. Lanjut ke tema. Lanjut ke tema ya. Come on, boy. Ya, jangan saling potong. Subhanallah Khalid. Lanjut Gurunda. Oke, Gurunda terus ngomong. Gurunda terus ngomong. Pengecut kau cuma satu komal. Waduh, gantian lah. Gakanya Gurundamu itu sampahnya nih si Juma ini. Ya udah langsung Agak pintar. langsung ngomong Pak. Jangan buang waktu, langsung ngomong Bapak. Curhat dia teman. Manfaatkan waktunya Pak. Langsung ngomong Pak. Anakku sayang. Yang adalah Tuhanku sendiri. Kabur dia. Udah dapat koin kabur dia. Dapat koin kabur, dasar kuclu. Kok dong? Kamasian. Nah itu ada David. Ayo Bro David, silakan. Ini David sudah nyerah dia. Gak sanggup dia. Jangan kumur-kumur Bang. Ortodok itu kan sujud juga. Sama kayak Islam. Kenapa kau nyilem David? Suaramu nggak jelas. Bang, jangan kumur-kumur. Ngomong dong, ngomong. Ada lah yang mengikuti itu.
Kok Kristen begini amat ya kalian ya? Ih. Ajaran si Paulus penyesat nih kalian. Ada loh. Ortodok tuh. Apa kau lagi ngedan, lagi bersalin kayak Paulus? Nah, Gimana, gimana, gimana,